Halo anak-anak hebat, apa kabar? Pastinya luar biasa dan bersyukur ya. Wah, tidak terasa ya Bu Christine, pada minggu ini kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Pada minggu Advent yang keempat ini, lilin keempat yang berwarna ungu dinyalakan. Hal ini mengingatkan kita tentang kemuliaan Tuhan, Sang Pemilik semesta alam. Pada minggu Advent yang keempat ini memiliki arti khusus, yaitu perdamaian. Hal ini ditandai dengan 3 batang lilin ungu dan 1 lilin merah jambu atau pink. Lilin keempat disebut sebagai lilin para malaikat yang melambangkan kebahagiaan dan sukacita menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, sebentar lagi kan ini kita akan menyambut Natal ya. Dan anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah merenungkan dan memaknai tentang pentingnya mengungkapkan cinta kasih di dalam keluarga. Hal tersebut penting karena ungkapan cinta kasih merupakan perwujudan dari iman kita sebagai bagian dari gereja kecil. Iya, betul sekali Bu Vita. Selain ungkapan cinta kasih, ungkapan syukur atau terima kasih juga sangat penting untuk mewujudkan gereja kecil di dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam pertemuan Advent keempat ini, kita bersama-sama akan merenungkan dan memaknai tentang rasa syukur kita karena sudah mendapatkan cinta di dalam keluarga. Anak-anak, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti pendalaman iman dalam pertemuan Advent yang keempat ini dengan menyanyikan lagu pembuka bersama-sama. Mari anak-anak kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk segala cinta kasih-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mengadakan pendalaman masa Advent pertemuan yang keempat. Hadirlah di tengah-tengah kami, supaya kami mampu merenungkan pentingnya mengungkapkan syukur kepada anggota keluarga kami, karena Engkau telah mengasihi kami melalui anggota keluarga kami. Semoga dengan pertemuan Advent yang keempat ini, kami semakin bersemangat, penuh kasih, menantikan kedatangan-Mu dengan selalu mengucapkan terima kasih bagi siapapun yang telah memberikan kasih-Nya untuk kami, terutama di tengah-tengah keluarga kami. Dikau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mendengarkan Injil Lukas bab 7 ayat 19 sampai dengan 23. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Yohanes memanggil 2 orang muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya, Tuankah yang ditunggu kedatangannya, atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu Yesus sedang menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan Ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Maka Yesus menjawab, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kalian lihat dan kalian dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, bacaan Injil yang baru saja kita dengar menyadarkan kita atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kita terima. Namun, terkadang dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali masih saja merasa kurang. Kita masih saja ingin sesuatu yang lebih. Kita seringkali lupa untuk bersyukur atas karunia dari Tuhan yang telah kita dapatkan. Bahkan, seringkali pun kita merasa egois dengan membanding-bandingkan apa yang kita miliki dengan orang lain. Belajar dari teladan Yohanes Pembaptis yang rendah hati, kita diajak untuk mensyukuri segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tidak perlu banyak kata, tetapi banyaklah berbuat kasih. Karena kebaikan itulah yang memberi gambaran siapa diri kita. Keluarga kita sebagai gereja kecil merupakan pribadi-pribadi yang perlu kita perhatikan, dan di mana cinta kasih itu dapat terwujud. Nah, dalam pertemuan Advent hari ini, kita diajak untuk mengingat kembali pengalaman cinta Tuhan kepada diri kita yang sudah kita terima dari sesama, khususnya keluarga kita masing-masing. Misalnya, sebagai anggota di dalam keluarga, masing-masing diri kita mengungkapkan syukur dengan berterima kasih kepada orang tua karena telah merawat dan berusaha untuk selalu memenuhi kebutuhan kita dengan penuh cinta hingga saat ini. Lalu, kita jangan sampai lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas rahmat yang telah diberikan kepada kita masing-masing. Pada intinya, sebagai anggota keluarga yang merasakan kasih Allah melalui tindakan keluarga kita wujudkan dengan mengucapkan terima kasih ataupun dengan mendoakan anggota keluarga kita masing-masing secara terus-menerus. Dan kita pun juga bisa mendoakan sesama kita tentunya. Nah, anak-anak, maka sejalan dengan pesan Yesus, berbuat baiklah dan biarkanlah kita, keluarga kita sebagai bagian dari gereja kecil. Dan sesama kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam perbuatan baik itu. Tuhan memberkati. Anak-anak yang terkasih, mari kita hening sejenak. Kita renungkan pengalaman kita selama ini. Sejauh mana kita sudah mensyukuri rahmat Tuhan dalam hidup kita yang kita rasakan melalui anggota keluarga kita masing-masing. Nah, anak-anak,
Mari kita tentukan niat untuk memaknai pertemuan Advent keempat ini berdasarkan bacaan Injil yang kita dengar hari ini sebagai perwujudan dari gereja kecil. Tindakan nyata apa yang akan kamu lakukan terhadap anggota keluarga yang telah memberikan kasih atau cinta untuk kamu selama ini? Oke, Bu Vita ulang. Tindakan nyata apa yang akan kamu lakukan terhadap anggota keluarga yang telah memberikan kasih atau cinta untuk kamu selama ini? Nah, niat yang sudah kalian buat, yang sudah kalian tentukan, silahkan dituliskan di buku tulis yang biasa kamu bawa ke sekolah. Lalu, ketika nanti masuk sekolah, silahkan dikumpulkan kepada Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak, setelah membuat niat ini, laksanakan niat yang sudah kamu buat dengan setia dan semangat ya. Anak-anak yang terkasih, mari kita tutup pertemuan Advent yang keempat ini dengan berdoa. Kita ambil sikap doa yang baik, pejamkan mata, katupkan tangan. Kita akan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berterima kasih karena Engkau selalu ada dan mendampingi keluarga kami. Kami memuji-Mu karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami dan senantiasa memegang tangan kami. Ya Bapa, semoga kedatangan Kristus ini sungguh berarti bagi hidup keluarga kami. Semoga kami mampu senantiasa untuk bersyukur akan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami, dan senantiasa kami wujudkan kasih itu di dalam hidup kami, terhadap orang-orang yang kami sayangi dan sesama kami. Berilah pula kami iman yang teguh, pengharapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas untuk senantiasa merasakan kebaikan-Mu selama ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak hebat, terima kasih sudah mengikuti pendalaman Advent yang keempat ini dengan penuh semangat dan sukacita. Semoga dengan mengikuti pertemuan Advent yang keempat ini, kita bisa mendapatkan makna berlimpah yang penuh berkat dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Dan tentunya kita bisa semakin diteguhkan untuk selalu merasa cukup dan bersyukur atas apa yang kita terima dari Tuhan. Selamat menyambut Natal bersama keluarga dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati.